dan kita akan membahas topik yang sangat seru banget kali ini guys, yaitu sekolah sebagai miniatur masyarakat. Jadi teman-teman, kita sehari-hari di sekolah itu pasti mempunyai banyak sekali perbedaan, entah itu dari agama, ras, suku, budaya, ataupun latar belakang lainnya. Nah, tapi gimana ya caranya supaya kita bisa menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada? Untuk itu, kita akan berbicara langsung dengan Ibu Bulan selaku guru BK yang ada di sekolah ini. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang. Iya, Ibu dan Sandra. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk inti topik nih, aku mau cerita dulu tentang Indonesia itu yang kaya banget sama keberagamannya gitu. Ada lebih dari 300 suku, ratusan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Keren kan Indonesia? Iya dong. Nah, tapi keberagaman ini juga bisa bikin tantangan seperti miskomunikasi atau bahkan konflik kecil. Apalagi kadang kasus bullying gara-gara perbedaan, misalnya ejek-ejekan soal logat atau budaya. Nah, di sekolah juga Jennifer, kita itu tentunya ingin semua warga sekolah merasa diterima kan? Betul. Nah, itulah teman-teman yang disebut dengan pendidikan inklusif, di mana setiap anak nggak peduli latar belakang, agama, suku, ataupun budaya mereka yang berbeda-beda, mereka merasa diterima di situ dan bisa berkembang. Nah, Ibu Bulan, menurut pandangan Ibu sendiri, sekolah sebagai miniatur masyarakat tuh apa sih maksudnya? Oke, sekolah sebagai miniatur masyarakat. Ya, sekolah itu di SMK ini kan yang kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali ragam ya, seperti tadi yang Sandra sama Jenny sudah sebutkan, ada keragaman suku, keragaman agama, keragaman budaya. Meskipun sama-sama kayak Dayak itu ternyata Dayaknya juga masih terpisah gitu, ternyata beda-beda juga ya adat dan istiadat. Saya juga baru tahu di sini ada lagi keberagaman jenis kelamin, pola pendidikan, keadaan ekonomi, lalu terus apalagi strata sosial, bahkan yang lebih lagi adalah keberagaman karakter. Ya, masing-masing itu punya keunikannya masing-masing. Saya memang sekolah sebagai miniatur masyarakat itu ya kalau saya lihat SMK ini sebagai salah satu miniaturnya masyarakat sih, karena bisa ditemui di SMA ini mau apa, suku bangsa apa ada di sini, mau agama apa, ras itu semua agama ada. Kemudian mau jenis kelamin semuanya ada. Apalagi keberagaman karakter, mau karakternya yang unik sampai unik banget tuh ada semua di sini. Seperti itu Bang. Setuju ya? Setuju. Nah Ibu, sekolah kita kan beragam banget dari siswa-siswinya, dari berbagai suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Tapi menurut Ibu, apa sekolah kita ini sudah cukup gitu untuk memiliki rasa harmonisasi yang sama terlebih siswa-siswinya, atau mungkin Ibu masih belum merasa? Apalagi kan terkadang masih ada kasus bullying, misalnya ejek, teman karena logat atau budayanya begitu. Itu gimana? Oke, kalau menurut saya sih tingkat keharmonisasian di SMK ini menurut saya sudah bisa dibilang harmonis ya, karena sekolah itu memberikan tempat sebagaimana mestinya, di mana seperti kayak kita mengadakan kegiatan keagamaan, lalu terus kayak kemarin kalian pelajaran agama ya kalau nggak salah, yang berbagi takjil, apa segala hal, berbagi kasih bentuknya itu buat saudara-saudara kita yang dari agama seperti itu. Sudah terjadi keharmonisan dan kita lihat bersama tuh. Kalau saya suka paling ngedemen itu kalau melihat kayak kemarin Hari Kartini, lalu terus Sehari Berbudaya gitu kan. Ada banyak sekali kalian itu menggunakan pakaian-pakaian yang mengisyaratkan adat tertentu. Entah mungkin karena memang kalian memperlihatkan kayak Jenny kan orang Dayak tuh, tapi kadang-kadang saya lihat juga nggak budaya yang pakai baju Dayak, pakai baju adat Dayak gitu. Jadi dengan adanya kegiatan kalau dia Sehari Berbudaya, itu menunjukkan bahwa SMA itu sudah memiliki
kesukuismean sih rasanya saya sampai dengan saat ini belum pernah menemukannya. Mungkin hanya ya bercandaannya seperti biasa, tapi saya pikir untuk dijadikan sebagai sebuah apa bahasanya kayak kasus yang terlalu berat, saya rasa sih nggak ada. Nah Bu, tadi kan kita udah ngomongin soal siswa-siswinya nih. Sekarang giliran kita nanyain soal guru-gurunya. Oke. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu sendiri nih, apakah di antara guru-guru sudah tercipta harmoni? Soalnya kan guru-guru juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau menurut saya sih harmoni itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di SMK ya, baik itu dari siswa maupun dari kami sebagai bapak ibu guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu tadi kayak tadi saya bilang, saya baru datang ke sini itu kayak saya terpukau gitu dengan apa ya, dengan dan semakin merasa bersyukur bahwa saya lahir itu di Indonesia. Kenapa? Karena selama berpuluh tahun saya hidup, yang tadinya saya cuma tahu suku hanya dari suku misalnya gitu ya, ternyata suku itu lebih kaya lagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya makan siang gitu kan, ngobrol-ngobrol itu banyak yang kami bicarain itu, saya paling senang itu kalau misalnya ada bapak ibu guru yang menceritakan peristiwa-peristiwa masa kecil ketika ada di kampung gitu. Jadi perbincangan kami itu tidak hanya sekedar perilaku kalian, nilai kalian, tapi lebih kepada itu. Jadi saya merasa semakin kaya dan semakin keren ya. Saya harmonisasi baru di SMK aja udah begini harmonisnya. Ya, apalagi nih kalau misalnya kita di seluruh Indonesia juga yang keren banget itu menurut saya. Jadi Bu, sebelum kita tutup nih, ada nggak satu pesan singkat dari Ibu untuk siswa-siswi dan guru-guru supaya sekolah kita ini makin inklusif dan harmonis? Oke, baik seluruh aktivitas akademika yang ada di SMK, saya hanya mau menekankan kembali bahwa kita hidup itu penuh dengan keanekaragaman. Dengan keanekaragaman itu tentu saja kita akan bisa menjadi kaya. Jadi pesan saya, mari kita sama-sama bisa saling menjaga dan melestarikan keanekaragaman apapun itu, dan bisa saling menghormati serta menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan itu pasti akan membuat adanya gesekan-gesekan. Kalau memang misalnya terjadi gesekan, secepat mungkin atau sebisa mungkin atau sedini mungkin untuk kita segera selesaikan supaya tidak menjadi permasalahan yang lebih besar atau menjadi permasalahan yang baru. Karena menurut saya sayang banget nih kalau misalnya kita tidak menggunakan apa ya, keanekaragaman ini, sekolah sebagai apa tadi bahasanya, sekolah sebagai miniatur masyarakat, tidak bisa menyelesaikan masalah, misalnya tidak bisa menghargai satu sama lain, ya jelas pasti di luar sana dengan masyarakat yang lebih luas, dengan perbedaan-perbedaan yang lebih banyak lagi, ya otomatis kita akan merasa kesulitan. Jadi berbanggalah, berbahagialah, dan mari kita sama-sama saling menjaga, melestarikan, saling mengisi kekurangan, saling saling bahu membahu, saling respect satu sama lain, sehingga kita semua bisa tetap menjadi satu kesatuan. Baik teman-teman, itulah obrolan seru kita bareng Ibu Bulan tentang sekolah sebagai miniatur masyarakat. Pokoknya intinya teman-teman, sekolah itu tempat kita belajar hidup harmonis di tengah perbedaan. Dengan pendidikan inklusif, kita bisa bikin lingkungannya nggak cuma bebas bullying, tetapi juga bikin semua orang merasa diterima. Untuk Ibu Bulan, terima kasih banyak atas cerita yang sudah Ibu bagikan kepada kami. Semoga setelah ini lingkungan sekolah kita menjadi lebih harmonis lagi. Terima kasih Denny, terima kasih Sandra, terima kasih teman-teman semua. Kita harus saling bahu-membahu. Dia podcast dan obrolan kita hari ini. Sekian dari saya Jennifer dan rekan saya Sandra. Kami sebagai host pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih.